Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Bunga Maiswari dengan NIM 1715623046 dari S1 Pendidikan Akuntansi Angkatan 2023. Pada hari ini, saya izin memaparkan laporan praktik kerja lapangan saya pada Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Direktorat Keuangan Divisi Akuntansi dengan dosen pembimbing Ibu Susi Indriani, SEMSAK PhD, dan mentor lapangan Ibu Dwi Kurniawati. Berikut merupakan daftar isi dari laporan praktik kerja lapangan yang akan saya paparkan, dimulai dari latar belakang, tujuan dan manfaat, profil perusahaan, pelaksanaan PKL, analisis pekerjaan, hambatan, solusi dan pengembangan, saran, serta kesimpulan. Yang pertama dimulai dari latar belakang. Dunia kerja yang semakin berkembang di era globalisasi dan digitalisasi menuntut lulusan perguruan tinggi untuk tidak memiliki kompetensi yang sifatnya hanya teoritis, tapi juga praktis dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Namun pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian atau skill mismatch antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Menurut data Badan Pusat Statistik 2026, jumlah pengangguran di Indonesia saat ini berada di angka 4,68%, setara dengan 7,24 orang dan lebih dari 1 juta diantaranya merupakan lulusan dari universitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi itu belum sepenuhnya mampu menghasilkan lulusan yang siap untuk menghadapi tuntutan dunia kerja secara langsung. Diperlukan suatu kegiatan pembelajaran yang menjembatani antara teori dan praktik secara langsung, yaitu praktik kerja lapangan. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari praktik kerja lapangan yang sudah dilaksanakan. Untuk tujuan yang pertama yaitu memenuhi kelulusan pada mata kuliah praktik kerja lapangan di semester 6, serta mengimplementasikan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan. Untuk manfaat, terdapat 3 manfaat, yaitu bagi praktikan, bagi perguruan tinggi, dan juga bagi perusahaan. Bagi praktikan, yaitu meningkatkan pengalaman dan keterampilan. Yang kedua, mewujudkan pemahaman tentang proses kerja secara langsung dan gambaran nyata di lingkungan kerja. Bagi perguruan tinggi, terjalinnya hubungan kerjasama yang baik dengan perusahaan, serta laporan PKL dapat dijadikan dasar evaluasi dan pengembangan metode pembelajaran yang lebih aplikatif serta berbasis kebutuhan industri. Bagi perusahaan, yaitu terbantunya proses administratif, terbentuknya sarana identifikasi calon tenaga kerja potensial dan kompeten. Berikut merupakan profil perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu PPK-GBK. PPK-GBK sendiri merupakan singkatan dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang beralamat di Jalan Pintu 1 Senayan, RT 1 RW 3 dengan website https://gbkid dan email info@gbkid. PPK-GBK adalah satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum atau BLU di bawah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang tugasnya melaksanakan pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno untuk menunjang kegiatan olahraga nasional dan melestarikannya sebagai peninggalan nasional dengan visi menjadi kawasan olahraga terintegrasi, modern, ramah lingkungan, dan unggul di dunia. Berikut merupakan pelaksanaan PKL dan terdapat struktur organisasi dari PPK-GBK sendiri. Posisi praktikan yaitu berada di Direktorat Keuangan pada Divisi Akuntansi. Periode PKL dan waktu kerja, praktikan melaksanakan PKL dari 9 Februari 2026 sampai 9 Juni 2026 selama 4 bulan, dengan hari kerja dari Senin sampai Kamis jam 8 sampai jam 4 dengan waktu istirahat jam 12 sampai jam 1, dan hari Jumat dari pukul 07.30 sampai 16.30 dengan waktu istirahat 11.30 sampai jam 1. Lingkup kerja divisi akuntansi sendiri yaitu mengkoordinasikan dan melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan aset dan pengelolaan utang piutang, dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan. Praktikan sendiri difokuskan pada pengelolaan utang piutang. Masuk ke bagian analisis pekerjaan. Pekerjaan pertama yang praktikan laksanakan yaitu melakukan proses reklasifikasi pada website dalam GBK. Reklasifikasi atau reklas adalah proses pengelompokan ulang suatu pencatatan transaksi. Praktikan mencari transaksi dengan posisi saldo berada di kolom debit lalu memasangkannya dengan transaksi yang sama namun saldonya berada di kolom kredit. Harus dipastikan bahwa uraian kegiatan, debitur, saldo yang dipasangkan sama dan merupakan satu jenis transaksi yang sama. 4 jenis pembukuan yang praktikan reklas yaitu uang muka, uang jaminan kerusakan, titipan 2022, dan titipan 2023. Alur kerjanya, praktikan login ke website dalang atau pengendalian anggaran online lalu cari proses reklas yang ada pada menu dana pihak ketiga. Lalu, praktikan mencari transaksi yang posisi saldonya berada di kolom debit dengan cara menyalin jumlah saldo debit lalu dipaste di kolom pencarian sehingga menampilkan transaksi dengan jumlah saldo yang sama baik di posisi kredit ataupun debit. Yang ketiga, praktikan menceklis transaksi dengan posisi saldo di kolom debit dengan transaksi yang sama namun saldo berada di kolom kredit dan dipastikan bahwa uraian kegiatan, debitur, serta saldo yang dipasangkan itu sama. Yang keempat, praktikan mengklik reklas akun,
Lalu muncullah summary dan pastikan akun yang dipilih sudah benar. Lalu klik update all dan melihat hasil yang sudah di-request. Praktikan kembali ke menu dana pihak ketiga lalu klik hasil request. Jika hasil sudah masuk, berarti proses request sudah berhasil. Pekerjaan yang kedua yaitu mengurutkan tanggal kas dan nomor jurnal. Praktikan mengekstrak data uang muka dan jaminan kerusakan yang belum direklas di dalam menjadi bentuk Excel, lalu diurutkan berdasarkan tanggal kas dan juga nomor jurnal. Uang muka dan jaminan kerusakan yang belum direklas ini biasanya dikarenakan beberapa hal, salah satunya karena belum mempunyai pasangan akun pada debit atau kreditnya. Alur kerjanya, praktikan login ke website dalam, mencari proses reklas yang ada di menu 3, pilih uang muka dan jaminan kerusakan, lalu muncul transaksi yang belum direklas. Ekstrak data tersebut menjadi file Excel. Perhatikan rapikan terlebih dahulu tabelnya berisi nomor jurnal, tanggal kas, unit usaha, uraian, debitur, serta saldo debit atau kredit. Lalu praktikan urutkan berdasarkan tanggal kas dan juga nomor jurnalnya. Pekerjaan yang ketiga yaitu mengisi data piutang atau mutasi debit dan kredit per unit. Diberi data piutang GBK 2025, yaitu data piutang dari setiap unit berisi nama debitur, tanggal jatuh tempo, serta saldo. Lalu dibuatlah tabel mutasi tahun 2026 yang merupakan tabel debit dan kredit setiap bulannya untuk mengetahui alur piutang, apakah ada saldo yang masuk di debit atau di kredit, serta mengetahui jumlah akhir saldo setiap bulannya. Setelah itu diberikan data piutang tahun 2026 bulan Januari yang akan dimasukkan ke dalam tabel mutasi. Alur kerjanya, praktikan diberikan data piutang Desember 2025, lalu membuat tabel mutasi untuk bulan Januari sampai Desember, lalu diberikan data piutang GBK 31 Januari 2026, dan berdasarkan data, praktikan memindahkan saldo tersebut ke tabel mutasi yang sudah dibuat. Lalu yang terakhir, terlihatlah jumlah akhir dari saldo bulan Januari. Tabel mutasi ini diperbarui jika mendapat data piutang per bulan berjalannya. Pekerjaan selanjutnya itu menyamakan jumlah piutang dengan lampiran dari laporan keuangan. Praktikan diberikan surat konfirmasi piutang yang tertulis jumlah piutang dari masing-masing debitur dan membutuhkan konfirmasi benar atau tidaknya jumlah tersebut. Apabila jumlah yang tertera cocok, maka debitur menandatangani. Lalu, praktikan juga diberikan lampiran laporan keuangan PPK GBK 2025, lalu disambungkan jumlah saldo yang tertera dengan yang tertulis di surat konfirmasi piutang sesuai nama masing-masing debitur apakah sudah sesuai. Alur kerjanya, yang pertama diberikan surat konfirmasi piutang, yang kedua praktikan menyamakan jumlah saldo yang tertera di laporan keuangan dengan yang tertulis di surat konfirmasi piutang. Bila laporan keuangan yang terdapat nama satu debitur yang sama namun memiliki saldo yang lebih dan berbeda-beda, maka saldo tersebut dijumlahkan dan terlihat apakah hasil penjumlahannya sesuai dengan yang tertulis atau tidak. Selanjutnya itu membuat tanda terima konfirmasi piutang, uang jaminan, dan uang muka. Sedang terjadi pemeriksaan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025. Maka dibuatlah surat konfirmasi piutang, uang jaminan, dan uang muka. Ketiga surat tersebut akan dikirim ke alamat masing-masing debitur, lalu tugas praktikan membuat tanda terima surat dan format amplopnya. Tanda terima ini berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa dokumen telah diserahkan oleh pihak pengirim kepada pihak penerima. Alur kerjanya diberikan surat konfirmasi piutang, uang jaminan, dan uang muka. Yang kedua, membuat tanda terima di Microsoft Word yang di dalamnya berisi nama perusahaan, alamat, asal surat, perihal, tanggal, nama penerima, dan tanda tangan. Lalu membuat amplop untuk surat konfirmasi. Amplopnya dicetak terlebih dahulu dengan format nomor surat, nama perusahaan, dan alamat perusahaan. Surat konfirmasi dimasukkan masing-masing ke amplop yang sudah diberi nama perusahaan, tanda terima dicetak, lalu di staples di amplop tersebut. Pekerjaan selanjutnya itu mencari temuan perbedaan dalam peraturan. Praktikan diinstruksikan membaca dua jenis peraturan. Setelah dipahami, praktikan diminta untuk mencari perbedaan dari kedua peraturan tersebut. Instruksi pertama yaitu mencari dan membaca dua jenis peraturan Menteri Keuangan. Lalu yang kedua, praktikan juga diinstruksikan mencari temuan perbedaan pada peraturan Direktur Utama dan Perjanjian Sewa, serta mencocokkan aturan dan pasal yang berlaku. Alur kerjanya, praktikan mencari dan membaca Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 2016 tentang pengurusan piutang negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 240/PMK.06/2016 tentang pengurusan piutang negara serta Peraturan Direktur Utama PPK GBK tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan piutang pada Badan Layanan Umum PPK GBK dan Perjanjian Sewa reklame nomor 24A untuk penyelenggaraan reklame billboard unit kawasan antara PPK GBK dan PT Raja Wali Media.
Dari keduanya, dicarilah perbedaannya, apa yang berubah berdasarkan peraturan tersebut selama 10 tahun, sejak 2016 sampai 2026, serta mencocokkan aturan dan pasal yang berlaku apakah sudah sesuai, lalu menyajikan temuan yang didapat dalam tabel. Pekerjaan selanjutnya yaitu mencari dokumen arsip surat tagihan dan jurnal. Praktikan diminta mencari dokumen arsip fisik surat tagihan atau invoice dan jurnal kas harian bendara penerimaan dan diberikan nomor surat atau surat nomor jurnalnya sebagai acuan pencarian dokumen. Lalu mencari alamat grup debitur piutang dan mengelompokkan. Praktikan diberikan lampiran review piutang PPNTO yang berisi nama kreditur atau unit, nama dan alamat debitur, tahun jatuh tempo, tanggal jatuh tempo pencatatan, dan saldo. Alamat debitur yang tertera itu masih belum lengkap dan belum terbaru, maka praktikan diminta untuk mencari alamat terbarunya melalui internet atau arsip dokumen. Setelah itu, tiap-tiap debitur dari unit dikelompokkan dalam bentuk tabel berisi nama, fasilitas yang digunakan, tahun piutang, serta jumlahnya. Berikut merupakan hambatan, solusi, dan pengembangan yang praktikan dapatkan. Mulai dari hambatan yaitu kurangnya pemahaman dalam mencari temuan perbedaan, maka solusinya yaitu meningkatkan literasi digital. Hambatan yang kedua, tidak ditemuinya pasangan transaksi saat proses reklasifikasi, maka solusinya meningkatkan ketelitian dalam proses reklasifikasi. Hambatan yang ketiga yaitu adanya gangguan teknis pada peralatan administrasi, maka solusinya itu pengatasan mandiri gangguan teknis peralatan. Pengembangannya yaitu penggunaan Google Spreadsheet sebagai aplikasi pendukung pengolahan data dan administrasi kerja, terutama pada divisi akuntansi, dengan kemampuan kolaborasi real-time, fitur penyimpanan otomatis atau auto-save, dan distribusi dokumen yang cukup dengan membagikan link tanpa harus mengunduh dan mengirim file berulang kali. Berikut merupakan saran yang praktikan berikan untuk perhatikan sendiri, yaitu mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan di dunia kerja profesional, manajemen waktu agar terbiasa dengan dinamika perusahaan, bersikap proaktif dan juga inisiatif. Untuk perguruan tinggi diharapkan menjalin kerjasama yang baik dengan dunia industri, menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan real industri, dan menyampaikan informasi PKL secara terstruktur dari sosialisasi awal, pelaksanaan, sampai penyusunan laporan dan seminar. Sementara untuk perusahaan, menyediakan panduan prosedur administrasi agar mempercepat adaptasi kerja, menata dokumen arsip sesuai nomor surat agar mempermudah proses pencarian, serta penggunaan Google Sheet dalam mendukung produktivitas kerja. Kesimpulan yang praktikan dapatkan selama menjalankan PKL, praktik kerja lapangan sendiri merupakan program pelatihan dan pengembangan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di lingkungan kerja. Selain pemenuhan kebutuhan akademik, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama masa kuliah, serta menyiapkan mahasiswanya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan siap memasuki dunia kerja. Selama 4 bulan, praktikan dapat memahami tata cara melakukan proses reklasifikasi pada akun website GBK sampai mengisi mutasi debit dan kredit untuk piutang GBK. Kegiatan ini juga diharapkan memiliki banyak manfaat yang tidak hanya dirasakan bagi praktikan, tapi juga bagi perguruan tinggi serta perusahaan tempat pelaksanaan PKL. Berikut merupakan beberapa dokumentasi selama praktikan menjalankan masa PKL. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.